Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tompu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kali ini kita akan menyaksikan debat panas antara Edis TV dengan Bang Zuma. Dan saya menilai apa yang dilakukan oleh Bang Zuma sebagai serangan debat kepada Bang Edis adalah salah satu kekeliruan yang besar. Karena pertanyaan Zuma bahwa di mana dalil bahwa Allah mengutus Yesus itu memang untuk mati. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus itu memang ditentukan untuk mati, bahkan dia setia sampai mati sebagai penebusan atas dosa umat manusia. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu aja debat antara Zuma dan Bang Edis TV, dan diakhiri dengan Zuma yang memutuskan sehingga Bang Edis tidak bisa melanjutkan diskusi tersebut. Namun diskusi ini sangat layak untuk kita tonton. Seperti ini videonya. Tema ini, tema. Ini tema ini, tema. Lah, Jangan kamu tunggu dulu, tunggu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Ini tema, belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah 1 Korintus 15:17 tanpa kebangkitan. Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, nggak mau saya bantah? bantah? Baik. Silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak? Kenapa lari ke Yesus dari boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lu. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Zuma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitakan. Mati disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab pertanyaanmu. Tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu?
Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas perintah. karena Yesus disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun. Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda yang logikamu, mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dedis, Pola Saudara Dedis, pikirmu diam. itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang Diam, bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri. Bebas kau berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan orang-orang. jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya begini ya. Jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang Menurut yang logikamu, menurut orang logikamu dijagokan ya. gerakan tambahan Karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba, kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah itu memerintahkan? adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senam untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa Nah, kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya.
Keseluruhan Injil itu dalilnya. Masalah Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, cuma intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu... Bantah mal. Iya, seperti yang saya tadi katakan adalah bahwa ada banyak ayat-ayat pendukung di dalam Alkitab yang menjelaskan dari sisi perjanjian baru saja. Terdapat di kitab Filipi 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat sampai mati berarti ada yang harus dipatuhi, ada yang harus ditaati. Sudah pasti bahwa hadirnya Yesus ke dalam dunia ini memang adalah salah satu jalan keselamatan yang bahkan sampai di salib pun memang Allah sudah memang berikan kepada Yesus, dan Yesus tidak memungkiri tugas itu, dan sampai dia mati pun dia serahkan nyawanya. Tetapi ada banyak manusia yang tidak pahami bahwa sekalipun sepertinya memang Yesus itu disiksa, tapi yang perlu dia pahami adalah itu adalah manusianya, tapi rohnya tidak mungkin dia bisa disiksa. Agar manusia dan agar iblis itu tahu bahwa Allah telah mengambil kemenangan itu, dan iblis tidak bisa menjatuhkan manusia karena penebusan itu sudah dilakukan. Jadi ini yang tidak dipahami oleh Zuma, sehingga Zuma ngotot dengan kekeliruannya. Demikianlah video yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.